Zaman sekarang kan banyak yang ateis, Pak Ustadz. Lebih banyak lagi yang ateis tapi nggak ngaku, Pak Ustadz. Mungkin kalau kita browsing di Google, yang ateis adalah 2 orang yang ngaku ya di Indonesia ya. Sisanya itu sebenarnya banyak, Pak Ustadz, tapi nggak ngaku, Pak Ustadz. Pertanyaan pertamanya itu, apa bedanya ateis dengan Islam KTP, Pak Ustadz? Islam KTP tapi nggak sholat, makan babi, minum alkohol, nggak sholat, nggak menjalankan syariatnya. Dia bilang dia Islam, dia percaya Allah. Apa bedanya dengan ateis? Jadi gini dok, kalau mau dikatakan beda banyak sekali sisinya ya. Dari sisi istilah saja, satu muslim satu ateis. Loh iya, kan beda, kita cari yang kecil. Dari yang kecil. Kemudian selanjutnya, kalau muslim itu, kalau dia KTP nih, terus ditanya, siapa Tuhanmu? Dia jawab Allah. Dia punya Tuhan. Walaupun dia tidak sholat. Orang yang paling bodoh dalam agama Islam, dokter temuin di jalan, kalau tanya siapa Tuhannya, dia akan jawab Allah. Dokter tunjuk masjid ini apa? Rumahnya Allah. Dokter tunjuk Al-Quran, dia akan katakan ini kitab Allah. Dia akan begitu. Sekarang Ramadan, puasa, dia akan tahu itu puasa, walaupun dia tidak puasa. Dia tahu. Orang berangkat tuh pergi haji, dia tahu itu haji. Itu dasar sekali. Rata-rata. Kalau ateis memang tidak ada sama sekali. Dia tidak punya Tuhan. Dia yakin ini semua terjadi begitu saja. Tanpa ada penyebabnya gitu kan. Tanpa ada yang menciptakan segala macam. Dan ini mudah sekali kalau untuk dibantah orang-orang ateis. Karena secara rasional saja, kalau ruangan ini, ya dia orang ateis mengatakan ini semua terjadi begitu saja. Tanpa ada penciptanya gitu kan. Tiba-tiba aja terjadi. Berarti ruangan ini bisa terbangun dong tanpa ada arsitek. Tanpa digambar. Tanpa ada tukang yang membangunnya gitu kan. Tanpa ada bahan-bahan. Semua bisa saja. Itu terbantahan sekali. Jadi banyak hal yang mereka katakan, tapi kan Tuhan itu tidak bisa terlihat. Oke, banyak hal yang kita tidak lihat tapi kita bisa rasakan. Rasa suka, rasa benci, rasa lapar, rasa kenyang, kan sedih, senang. Semua itu kita bisa rasa, tapi kita nggak lihat wujudnya. Berarti tidak semua yang tidak nampak dengan mata tidak ada. Itu yang bisa dikenal dengan alam gaib, gitu kan? Makanya ada alam malaikat, ada Allah, ada surga dan neraka, walaupun tidak nampak dengan mata kita. Gini Pak Ustadz, kalau misalnya kita ngomong Islam KTP, apakah dia tahu siapa misalnya Tuhan agama Islam? Dia bilang Allah. Apa tempat ini? Masjid. Apa kitab sucinya? Al-Quran. Ditanyain dengan ateis, ateis juga ngomong, apa tempat ini? Jawabannya juga ini masjid. Tapi dia tidak percaya. Ya, bedanya itu. Si muslim pasti percaya kalau itu rumahnya Allah. Kalau dia percaya, dia pasti akan sholat dong harusnya. Enggak harus dong. Sekarang gini saya tanya. Nah, kita bicara masalah bisnis dulu nih. Supaya dokter lebih gampang paham. Oke. Orang kalau kerja di satu perusahaan, apakah semua pegawai di perusahaan standarnya sama? Tidak. Pasti tidak. Kita akan temukan pasti ada saja yang ugal-ugalan. Kenapa dia ugal-ugalan? Dia tahu kok kalau dia kerja dia dapat gaji. Dia tahu kalau dia kerja dia dapat bonus. Dia tahu kalau dia kerja namanya harum. Dia tahu kalau di PHK dia harus cari kerja lagi. Tapi kenapa dia masih mau kerjakan? Oknum, masalahnya dia pribadi. Dia yang rusak ini, otaknya sudah rusak dia. Jadi kita nggak bisa memukul rata semua orang sama. Kita harus kalau mau barter sama temannya yang prestasi. Kenapa kayak ini mau percaya? Ya udah, ini kenapa dia namanya harum, dia dapat gaji dan segala macam. Oke. Masuk akal. Gantian. Aduh, berat pertanyaannya. Apa ya? Mungkin banyak yang gini, Pak Ustadz. Banyak orang yang mungkin akhirnya jadi ateis atau gimana. Bahkan ada teman-teman saya juga yang akhirnya